adalah salah satu mahakarya literatur klasik karya Frank Herbert yang kini baru saja selesai diadaptasi ke layar lebar dan dibagi menjadi 2 babak film. Dune bisa dibilang merupakan sebuah epik fiksi ilmiah yang menggambarkan sebuah dunia yang kompleks di masa depan, saat alam semesta diperintah oleh Kekaisaran Galaksi yang dipimpin oleh Kaisar Padishah. Namun, kekuatan sebenarnya terletak pada keluarga bangsawan yang memiliki kontrol atas sumber daya paling berharga di alam semesta, yakni rempah-rempah yang langka dan hanya dapat ditemukan di planet Arrakis yang juga dikenal sebagai Dune. Cerita dimulai dengan Paul Atreides, anak laki-laki dari Duke Leto Atreides yang ditugaskan untuk mengambil alih pengelolaan Arrakis setelah keluarganya menggantikan House Harkonnen. Tapi kekuasaan di Arrakis tidaklah mudah, karena mereka harus menghadapi intrik politik, perang, dan bahaya alam semesta, termasuk makhluk-makhluk raksasa yang hidup di gurun. Saat Paul beradaptasi dengan kehidupan baru di Arrakis, dia mulai menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk meramalkan masa depan dan mempengaruhi alam semesta. Dune adalah cerita yang kompleks dan mendalam tentang kekuasaan, agama, ekologi, dan takdir yang memukau pembaca dengan gambaran yang kaya akan dunia yang diciptakan oleh Frank Herbert. Lantas bagaimana kita membaca Dune dengan teori kekuasaan yang sebenarnya ada di dunia nyata? Ramai di media sosial soal hubungan novel Dune dengan kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Meskipun tidak ada hubungan langsung, memang ada beberapa konsep yang dapat dibandingkan di antara keduanya, terutama dalam hal analisis politik, siklus sejarah, dan dinamika kekuasaan. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Menyusun pemikiran soal kekuasaan dalam kitab berjudul Muqaddimah pada tahun 1377 Masehi. Ibnu Khaldun mengembangkan teori perputaran politik atau kekuasaan yang melewati siklus yang terdiri dari 4 tahap. Siklus yang pertama adalah asobiyah atau solidaritas persaudaraan. Tahap awal di mana masyarakat bersatu di bawah kepemimpinan dan solidaritas yang kuat untuk menghadapi tantangan eksternal atau internal. Siklus kedua adalah puncak kekuasaan. Pada tahap ini, sebuah bangsa atau dinasti telah mencapai puncak kejayaan, baik politik, ekonomi, dan budaya. Puncak kekuasaan berada di tangan penguasa yang kuat dan efektif. Kemudian berlanjut ke siklus penurunan, di mana kekuatan dan solidaritas mulai melemah seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya ditandai dengan elit yang mulai terpecah belah dan korupsi merajalela. Kondisi ini mengarah pada kemunduran politik dan ekonomi. Tahap terakhir adalah kehancuran. Pada tahap ini, peradaban mengalami keruntuhan total. Namun, pada tahap inilah proses membuka jalan bagi masyarakat baru yang lebih muda dan bersemangat untuk bangkit kembali dengan solidaritas tahap awal atau asobiyah. Jauh sebelumnya, Plato, pemikir filsafat Yunani, dalam karyanya Republik yang ditulis pada sekitar 360 tahun sebelum Masehi, menyajikan gambaran tentang 5 bentuk pemerintahan yang berubah secara berurutan satu sama lain. Siklus tersebut mencakup aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Menurutnya, siklus ini bisa berulang karena setiap bentuk pemerintahan memiliki cacatnya sendiri yang akhirnya menyebabkan kejatuhan dan penggantian oleh bentuk pemerintahan yang berbeda. Nah, itu tadi pemirsa, informasi seputar teori perputaran kekuasaan. Ternyata dari novel Dune kita tahu ya pemirsa, bahwa setiap kekuasaan ada masanya. Kalau di dunia nyata kita saat ini, kira-kira negara kita masuk dalam siklus kekuasaan yang mana ya? Melihat antusiasme masyarakat dalam memilih pemimpin di tahun pemilu ini, nampaknya bangsa kita dan banyak negara lain sudah berada di siklus kekuasaan demokrasi ya, di mana masyarakat berhak memilih pemimpin mereka. Belajar dari cerita Dune, yuk kita jaga demokrasi saat ini dengan memilih pemimpin yang berpolitik secara bijak.